Puji Tuhan. Saya percaya kita selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Amin, saudara. Jujur saya katakan, saudara, tahun demi tahun, 10 tahun kebersamaan kita di sini, kalau saya perhatikan sampai hari ini, keluarga Hope itu luar biasa diberkati Tuhan, ya. Ada yang melebar ke kiri dan ke kanan, ya. Ada yang maju ke depan, ada juga yang mundur ke belakang, saudara. Ya, artinya semua diberkati Tuhan. Ya, amin, saudara. Tuhan memberkati. Saudara, pada hari Rabu yang lalu istri saya pulang ke Medan, saudara. Pada minggu habis ibadah kami dapat telepon dari tetangganya bahwa mertua saya yang laki-laki usia 75 tahun jatuh di gereja. Jadi patah tulang pahanya ini, saudara. Ya. Jadi kedua-duanya ini mertua laki-laki usia 75 tahun, yang perempuan 74 tahun. Jadi mereka sudah sama-sama tua. Anak-anak yang gak ada yang tinggal sama mereka, cucunya juga gak ada yang tinggal. Jadi gak ada yang ngurus, saudara, yang dikasih Tuhan. Akhirnya kita ambil keputusan, sudah Ibu Gembala harus pulang ke Medan pada hari Rabu pagi, berangkat jam 6 pagi, saudara. Jadi saya jadi menggantikan Ibu Gembala di rumah untuk mempersiapkan bekal anak-anak. Pagi jam 6 lewat 10 anak nomor 2 sudah harus berangkat sekolah. Saya harus siapkan bekal makannya untuk makan siangnya, sebab pulangnya sore, saudara, setengah 6 baru pulang dari sekolah. Bekal yang anak nomor 1 kerja untuk makan siangnya saya juga harus siapkan, saudara. Saya harus belanja pagi-pagi ke warung untuk mengolah makan mereka, mempersiapkan buat mereka, saudara. Mungkin, saudara, ya, saya mungkin tidak bisa aktif untuk sementara waktu lewat Zoom di Hope, karena saya mesti harus cepat bangun, saudara, belanja ke warung untuk mempersiapkan untuk anak-anak, saudara. Ya, mungkin sampai menunggu kapan istri saya pulang dari Medan, saya kurang tahu juga, saudara. Jadi mungkin untuk sementara waktu untuk bergabung di Zoom kemungkinan besar saya agak terganggu, tapi bagaimanapun juga saya akan tetap usahakan. Seperti kesaksian tadi itu, doa itu senjata pamungkas bagi kita hamba-hamba Tuhan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk kepercayaannya di Jumat siang ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat kurang lebih setahun yang lalu, tepatnya 8 Oktober tahun 2021, saya dipercayakan khotbah di sini, saudara. Jadi ini merupakan satu, katakanlah, impian, merupakan satu berkat besar di tahun ini buat saya bisa khotbah di Jumat siang, saudara, yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita buka kitab kita, kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 38. Saya baca demikian, saudara. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 hingga 38, demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus,
anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Boleh Nah, saya beri tema khotbah di Jumat siang ini, salam dari surga. Mungkin saudara berpikir, wah cepat sekali khotbah Natal. Tidak, kita akan melihat sisi lain dulu dari perihal berita yang dibawa malaikat dari surga, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau saya pelajari, salam itu sudah sejak perjanjian lama itu dilakukan orang-orang Yahudi di Timur Tengah. Jadi cara pemberian salam itu menurut tradisi Yahudi, saudara, kalau kita baca kitab Kejadian, ada yang bersujud memberi salam, ada juga yang meletakkan kening itu di lantai, ada juga yang memeluk dan lain sebagainya. Tetapi saudara, arti kata salam itu adalah memberi kekuatan bagi orang yang layak menerimanya. Jadi salam yang dimaksudkan di sini adalah bukan seperti salam yang saudara biasa sampaikan kepada orang. Nanti ketemu dengan orang, bro, sampaikan salam saya kepada dia. Terkadang bisa mengandung arti-arti yang lain itu. Ada kadang yang supaya jangan lupa amplopnya, bisa juga begitu, saudara. Tetapi saudara, arti salam yang di sini adalah memberi kekuatan bagi orang yang layak menerimanya. Jadi kita lihat di sini, begitu salam itu datang kepada Maria, Maria merenungkannya. Maria terkejut, artinya terperanjat, kaget Maria mendengarkan salam itu. Tetapi karena salam itu dibawa oleh malaikat Tuhan, maka firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab engkau akan beroleh kasih karunia. Jadi isi dari salam itu adalah untuk memberi kekuatan bagi Maria. Saudara, salah satu yang ditakutkan oleh orang tua masa kini adalah takut ditinggalkan oleh anak-anak yang mereka kasihi. Mungkin saudara berpikir, oh jauh sekali, apa hubungannya? Nah, kita lihat sisi lainnya, saudara. Ya, beberapa bulan yang lalu, saudara, saya dengan Ibu Gembala ditelepon seseorang. Oma ini berkata begini, Pak Pendeta, bantu dengan doa. Saya akan dikirim ke panti jompo. Karena anak-anak saya katanya nggak mau mengurus saya di rumah. Saya mau ditempatkan di panti jompo. Jadi oma ini sedih, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, orang tua masa kini salah satu yang ditakutkan adalah menghadapi masa tua. Siapa nanti yang meneruskan harta kekayaan saya? Siapa nanti yang mengurus saya di masa tua? Bagaimana nanti dengan anak saya? Itu sebabnya orang tua itu harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ini yang saya maksud sisi lain. Jadi begitu Maria mendapat salam dari malaikat Tuhan, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam itu yang memberi kekuatan itu bagi Maria. Selama Yesus di dalam kandungan, saudara perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai pada lahirnya Yesus, sampai pada masa besarnya Yesus, rupanya Maria katakan begini kepada Yesus, Yesus, nanti kalau engkau sudah besar, ingat perkataan dari Tuhan itu, engkau harus juga tetap berkatakan bagi orang lain. Benar, saudara. Kita lihat ayatnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini peran seorang ibu. Jadi sisi lain dari berita Natal itu, kita lihat peran seorang ibu, seorang orang tua terhadap anak. Orang tua itu harus mampu memberi
didikan, pendidikan bagi anak, sebab didikan dari orang tua itu sangat menentukan masa depan anak itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya katakan banyak orang takut menghadapi masa tua. Banyak orang tua takut menghadapi masa tua. Siapa nanti yang mengurus saya? Tapi kita lihat di sini, di sisi lain, Maria cukup berhasil sebagai seorang ibu mendidik Yesus. Maria cukup berhasil mendidik Yesus dalam hal pengajaran-pengajaran apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Kita lihat, saudara, di dalam Matius pasal 10 ayat 12 berkata begini, saudara. Matius pasal 10 ayat 12 dan 13 saya baca begini. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa yang pernah didengar oleh Maria dari malaikat Tuhan. Dari sisi keibuan, Maria cukup berhasil mendidik Yesus. Yang pernah didengar oleh Maria dari Tuhan melalui malaikat Tuhan, salam itu yang memberikan kekuatan keteguhan iman bagi Maria. Maka setelah Yesus besar, Yesus pun melakukan hal yang sama. Ketika dia mengutus murid-murid pergi ke rumah orang, Yesus ajarkan, nanti engkau harus memberi salam bagi mereka. Jika salammu itu mendapat tempat, maka salam itu akan memberi kekuatan bagi mereka. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepada engkau. Nah, ini sisi lain yang saya maksud, bahwa Maria itu cukup berhasil mendidik anak, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Banyak orang tua dengan anak bermusuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang tua tidak mampu mendidik anak. Saya selama melayani Tuhan, terhitung dari mulai pengerja, saudara, ada banyak anak hamba-hamba Tuhan yang menjadi orang-orang yang tidak jadi berkat dalam pelayanan. Banyak anak hamba Tuhan pecandu narkotika, saudara. Saya tahu pada masa saya waktu praktik, ada anak hamba Tuhan jadi pecandu obat-obatan. Ada anak hamba Tuhan jadi pemabuk. Ada anak hamba Tuhan jadi penjudi. Ada anak-anak hamba Tuhan jadi preman, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya, saudara, keberhasilan Maria ini untuk mendidik Yesus. Apa yang pernah didengar oleh Maria dari Tuhan, diajarkan kepada anaknya, yaitu Yesus. Tentunya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mungkin menjadi PR bagi kita bersama. Sebab menentukan masa depan anak itu, kalau kita lihat budaya Yahudi, saudara. Dari Ulangan pasal 11, kalau saudara baca ayatnya yang 17 sampai 21, saudara, seorang Yahudi, seorang orang tua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka harus mengajarkan firman itu di saat duduk, di saat bangun, di saat bepergian, dan di saat apapun. Sebagai tugas mereka sebagai orang tua Yahudi sudah mendidik anak-anak mereka dengan kebenaran-kebenaran, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya sisi keberhasilan daripada Maria ini mendidik Yesus menjadi panutan tentunya bagi kita. Ya, apa yang menjadi penentu masa depan itu? Sesungguhnya ada peran orang tua yang sangat mumpuni di sana. Firman Tuhan yang diperkatakan itu, saudara, bagi anak-anak sangat menentukan bagaimana perilaku mereka di masa-masa yang akan datang. Tadi saya katakan, saudara, begitu mertua saya dua-duanya usia 70 tahun lebih, mereka ditinggalkan oleh anak. Pada minggu habis ibadah, saudara, keluarga ini jujur, saudara, mereka pada berdebat. Ada tinggal 5 anak mertua ini sekarang, tapi semua sudah berumah tangga. Pada masa Covid ada meninggal 1, saudara, masih lazim. Pada hari Minggu siang, saudaraku, mereka berdebat. Saya hanya sebagai menantu tinggal diam saja, saudara. Ya, orang tua ini sudah lanjut usia.
Jadi anak-anak saling lempar sana, saling lempar sini, saling lempar tanggung jawab. Kamulah, bukan aku tidak bisa, begini aku sibuk, nggak ada cuti dan lain sebagainya. Ada yang di Malaysia berkata, aku nggak ada cuti di Malaysia, begini-begini aku tidak bisa. Kalianlah di situ yang dekat. Ada terjadi perdebatan di sana Bapak Ibu. Ini karena orang tua. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Itu sebenarnya kita sebagai orang tua jangan pernah mendidik anak itu juga terlalu keras, tetapi juga jangan juga kita mendidik anak itu terlalu lembek. Ajarlah sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin saudara. Maka seperti Yesus saudara, kalau anak itu hidup di dalam kebenaran, dia pun pasti tahu kebenaran untuk memperhatikan orang tua. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini yang saya maksud saudara, sisi lain daripada peran Maria sebagai seorang ibu yang cukup berhasil untuk membesarkan Yesus. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu sejenak dalam Lukas 10 ayat 5. Ini hal yang sama juga saudara. Ada ditulis oleh kitab Injil, di sana dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Yesus berulang-ulang menyampaikan kepada murid-murid yang ditulis oleh kitab Injil Lukas dan kitab Injil Matius. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran orang tua itu terhadap anak sangat menentukan masa depannya, dan juga menjadi penentu juga kesejahteraan hidup para orang tua di masa tua mereka saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 6 saudara bisa baca nanti di rumah. Timotius ada yang bernama neneknya Lois dan ibunya Eunike, dan bapak rohaninya adalah bernama Pak Paulus. Ada 3 hal yang diwariskan oleh orang tua Timotius di sana kepada dia. Yang pertama, kalau saudara baca ayat itu, yang pertama iman. Jadi orang tua itu mendidik anak itu, orang tua mewariskan hal yang baik terhadap anak itu. Yang pertama iman, yang diwariskan oleh Lois dan Eunike ibunya Timotius dan bapak rohaninya Paulus. Yang kedua saudara adalah iman yang tulus ikhlas. Saudara perhatikan, kalau saudara pelajari ayat itu 2 Timotius pasal 3 1 sampai 6 itu, ternyata ada iman, ada iman yang tulus ikhlas. Ada orang mungkin percaya berharap kepada nama Yesus karena ada maunya, karena ada yang diharapkan dari Yesus. Semoga saya dapat apa yang saya pergumulkan ini, apa yang saya perlukan ini. Tetapi berbicara soal iman yang tulus ikhlas, sama sekali di sana tidak ada peran kepentingannya sebagai apapun. Hanya iman yang tulus ikhlas, berharap, berdoa kepada Tuhan. Jadi bisa dibedakan saudara ayat itu, bisa dibedakan iman itu. Dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22, kalau saudara baca saudara, ada di sana menjelaskan bagaimana iman yang tulus ikhlas juga saudara. Jadi yang kedua yang diwariskan oleh neneknya Timotius dan ibunya Eunike dan bapak rohaninya Paulus. Yang pertama iman, yang kedua iman yang tulus ikhlas, dan yang ketiga adalah kasih karunia. Ayat 6 itu saudara, yang diwariskan kasih karunia. Artinya saudara, kasih karunia ini pemberian Allah terhadap Timotius, terhadap kita. Ayat itu mengatakan yang harus dibagikan, yang harus diberikan bagi orang lain. Untuk apa? Untuk menolong atau memberkati orang lain, atau untuk menguatkan orang lain. Jadi kasih karunia itu yang Timotius dapatkan melalui bapak rohaninya, melalui ibunya, neneknya saudaraku. Itu kasih karunia yang diwariskan untuk menguatkan, untuk menolong orang-orang yang lain. Nah, ini salam yang pertama dari sorga bagi kita di siang hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah di ayatnya yang ke-34 begini saudara, dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet dan selanjutnya. Saudara perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan begini, berkat itu tidak selalu menyenangkan bagi setiap orang. Yang walaupun pada akhirnya menyenangkan. Tapi saya mau katakan begini, tidak selamanya berkat itu menyenangkan kita. Ada kalanya juga berkat itu bisa mengancam nyawa kita. Ada kalanya berkat itu bisa mengancam, membuat ketakutan terhadap saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan selalu terjemahkan berkat itu dapat rumah mewah, dapat mobil mewah, dapat motor, punya uang yang banyak. Itu keliru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan selalu terjemahkan berkat itu hal-hal materi. Tetapi kalau kita lihat di sini saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang dimaksud di sini sesuatu yang sangat menakutkan bagi Maria. Sesuatu yang mengancam Maria. Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya malaikat juga yang menguatkan dia. Maria katakan, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan? Aku belum menikah. Tetapi pada akhirnya saudaraku, berkat yang awal itu yang menakutkan, pada akhirnya menyenangkan bagi Maria. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bagikan ini bagi saudara. Mungkin juga saudara sudah tahu, tapi mungkin juga ini mengingatkan kita kembali. Jangan selalu berkat itu diukur dengan uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Ada banyak orang Bapak Ibu, saya beberapa kali berkunjung ke rumah sakit, ada banyak orang tergeletak di rumah sakit, di ruang ICU, selang dari hidung, dari mulut, dari belakang saudara, tangan tergeletak, ada infus di sana sini dan lain sebagainya. Menakutkan, mengancam nyawanya. Tetapi berkat itu dia rasakan. Setelah dia alami itu, maka dia mendapat kesembuhan saudara. Ini yang saya maksudkan itu, jangan selalu ukur uang itu materi, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Di sini saudara, kalau kita lihat pengertian daripada rasio, rasio itu adalah akal sehat, akal budi. Yang dimaksud di sini saudara, berkat yang diterima oleh Maria, berkat di luar rasio. Ini berkat di luar rasio manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata begini saudara. Ini berkat di luar rasio manusia, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu tidak disangka oleh banyak orang, kematiannya itu justru menyelamatkan banyak orang saudara. Jadi ini yang dimaksud adalah salam yang kedua ini, berkat di luar rasio, di luar akal sehat manusia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maka kitab Yakobus pasal 1 saudara, ayat 3 di sana dikatakan, pencobaan bukan saudara, itu 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Tapi kita lihat dulu Yakobus pasal 1 ayat 2 saudara, saya baca begini saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau firman Tuhan katakan bicara soal kebahagiaan, itu adalah berkat. Amin saudaraku.
Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, apa di sana saudaraku? Sebab hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, berkat, saudara. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu, kematian sekalipun itu berkat Tuhan. Selama kita ada di dalam Yesus, selama kita tidak tinggalkan Yesus, selama kita melayani Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal di luar pemikiran kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berkat di luar rasio manusia ini hendaknya juga kita harus pahami. Banyak orang tidak mampu menghadapi masalah persoalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka jatuh, mereka tinggalkan Tuhan, mereka kecewa terhadap Tuhan. Ada banyak orang berkata, saya sudah bertahun-tahun ikut Yesus, tapi masalah ini kenapa datang begini? Harta saya habis, anak-anak saya tinggalkan saya, dan lain sebagainya. Saudara masih ingat peristiwa Ayub, saudara? Semua meninggalkan dia, tetapi pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Ayub, tidak pernah didengar oleh telinga Ayub, tidak pernah timbul di hati Ayub, Tuhan sediakan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan pernah melebihi kekuatan itu. Kitab 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, saudara, ya, saudara masih ingat Yusuf, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia untuk menjadi Perdana Menteri, berkat yang melimpah, sungguh jauh dari pemikiran dia. Dia harus masuk penjara, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia harus difitnah. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana dengan Daniel? Mereka harus melewati api, mereka juga harus melewati kandang singa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bagaimana mereka pada akhirnya berkat Tuhan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, tidak pernah timbul di hati mereka, Tuhan sediakan bagi mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya salam dari surga yang kedua ini, berkat di luar rasio manusia ini, hendaknya juga kita harus memahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau engkau dianiaya, bahkan mati sekalipun, nyawamu melayang sekalipun karena Kristus, itu berkat bagimu. Sebab Yesus katakan, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, justru dia akan mendapatkannya kembali. Jadi ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat di luar rasio manusia. Jadi jangan selalu kita ukur berkat itu uang, rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Amin saudara. Ini berkat salam dari surga yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab di sana dikatakan ayatnya yang ke-37 itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau tadinya Maria berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini seringkali juga menjadi senjata kita untuk mengeluh. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kenapa jadi begini? Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Kalau Tuhan mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan di tengah laut, berarti Tuhan juga mampu memimpin saudara dari kesulitan. Kalau Tuhan juga mampu merobohkan tembok Jericho, saudara mampu juga merobohkan tembok-tembok yang menghalangi saudara. Yang terpenting, selama kita ada di dalam Yesus, maka berkat di luar rasio kita itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ayatnya 38 berkata begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria bersedia menanggung risiko. Maria bersedia diceraikan oleh Yusuf. Maria bersedia dihukum pada hukum yang berlaku pada masa itu, saudara, demi mentaati firman Tuhan. Dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Jiwa kehambaan itu, saudara, harus berani mengambil resiko. Jiwa kehambaan itu, saudara, harus berani bayar harga. Amin saudaraku. Sekalipun harus kita menderita. Maria, saudara, dia katakan, jadilah padaku, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Nilai-nilai
kehambaan itu, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai hilang dari hidup kita. Sebab hamba Tuhan itulah yang mampu berani bayar harga, berani mengambil resiko dalam pelayanan, dalam hal apapun itu, saudara. Sebagai jiwa seorang hamba harus berani bayar harga, harus berani mengambil resiko. Maria katakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Artinya sekali lagi, saudara, dia harus menghadapi hukum Yahudi. Sebab pertunangan itu sudah sepertinya batal. Tetapi salam itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, punya peran yang sangat kuat bagi Maria pada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat sebagai ayat terakhir, saudara. Kita lihat dulu dalam 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Boleh ditampilkan Gustaf? 2 Samuel pasal 23. Bisa? Ya. Kalau enggak saya baca, saudara. 2 Samuel pasal 23. Saya baca dari ayat 13 sampai 17, berkata begini. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin bergema di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan, katanya. Jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara perhatikan, saya mau jabarkan begini sedikit ini, saudara. Musuh ada di depan, ada di Betlehem. Perigi itu ada di lingkaran musuh, saudara. Begitu ketiga pahlawan ini, pahlawan Daud ini semua dengar keinginan Daud, saudara. Lalu mereka tanpa tedeng aling-aling. Ini yang saya sebutkan tadi. Mereka berani bayar harga, mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka berani mengambil risiko untuk menerobos barisan musuh. Lalu mereka mengambil air dari perigi untuk membawanya kepada Daud. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Daud berkata, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan seperti Daud meminta sesuatu dari hidup saudara, apakah saudara bisa melepaskan apa yang saudara punya? Kalau masih ingat kita tentang Bapak Abraham, Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham, korbankan anakmu itu, sembelih dia. Dan dia pun ambil keputusan, ya sembelih. Kalau kita berani mengambil resiko di dalam Tuhan, selama kita ada di dalam lingkarannya Yesus, ya, seperti Daud punya keinginan, demikian juga Tuhan punya keinginan dari hidup kita, dari hidup saudara. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara, bahkan nyawa sekalipun, apakah kita berani mempertaruhkannya demi Yesus? Kalau kita lihat saudara, keinginan Daud itu, maka ketiga pahlawan yang gagah perkasa itu, mereka terobos barisan musuh. Mereka siap mengorbankan nyawa mereka. Lalu mereka mengambil air dari lingkaran musuh yang ada pada saat itu. Ini berbicara tentang hal keinginan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah siap berkorban, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, apakah kita sudah siap berani mengambil resiko, berani bayar harga demi keinginan Tuhan kita?
demi keinginan Yesus. Oleh sebab itu saudara, 3 hal salam dari sorga ini. Yang pertama adalah salam yang memberi kekuatan bagi Maria sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu yang sukses mendidik anaknya, yaitu Yesus. Kita pun sebagai orang tua, perhatikan kehidupan anak kita. Masa depan mereka ditentukan bagaimana cara mengajar kita terhadap mereka dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Ya, sekali lagi banyak orang tua kecewa di masa tuanya, takut pada masa tuanya karena tidak ada yang mengurus mereka. Tapi kita lihat sisi keibuan daripada Maria sebagai seorang orang tua, cukup berhasil mendidik anaknya, Yesus. Apa yang pernah didengar oleh Maria dari Tuhan, diajarkan kepada Yesus. Dan Yesus pun juga mengajarkan apa yang didengar dari orang tuanya, dari ibunya Maria, dan diajarkan juga kepada murid-muridnya. Yang kedua saudaraku, berkat di luar rasio manusia. Jangan selalu ukur berkat itu dengan materi. Amin saudara. Tapi berkat itu tidak selalu menyenangkan bagi kita, tidak selalu menyukakan bagi kita. Ada kalanya menerima berkat itu bisa nyawa kita terancam. Tetapi apapun itu, selama kita ada di dalam Yesus, saudara perhatikan, ada berkat-berkat Tuhan di luar rasiomu. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu menerima berkat-berkat di luar rasiomu. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga saudara adalah bahwa keberanian mengambil risiko, berani bayar harga demi Yesus. Apapun yang termewah dalam hidup saudara, apapun yang paling mahal dalam hidup saudara, nyawa sekalipun kita harus siap pertaruhkan demi nama Yesus. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang sederhana bagi kita di Jumat siang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga menjadi berkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita.